Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Malam ini kami terbuka kepada Tuhan. Kami terbuka terhadap setiap firman-Mu. Wahyukan apa yang menjadi hasrat hati-Mu. Wahyukan ya Tuhan kepada kami. Berkati setiap kami yang mendengar. Telinga kami terbuka kepada firman Tuhan. Jaga pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Oh, lepaskan dari pikiran yang sia-sia. Bahwa kami malam hari ini mengenal apa yang ada di dalam hati-Mu. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu. Kuduskan setiap kami yang mendengar. Kuduskan kami di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Buka mata kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Saudari, syukur kepada Tuhan atas firman Tuhan malam hari ini. Keseluruhan berita kita akan membahas mengenai apa itu keinsanian Yesus. The humanity of Jesus. Saudari, mengapa berita ini menjadi sangat penting buat kita hari ini? Kalau kita melihat tadi di berita yang pertama, haleluya, Anda diciptakan bukan menjadi seekor kucing. Anda diciptakan bukan menjadi seekor anjing. Saudari, Anda diciptakan seorang manusia. Haleluya. Boleh beritahu kanan kirinya, Anda diciptakan sebagai manusia. Ya, di sini di ruangan ini tidak ada yang mengaku dirinya kucing. Tidak ada ya. Saudari, kalau Anda membaca berita, sangat mengejutkan, ada orang rela operasi dirinya menjadi seekor apa? Oh ya, tahu semua ya. Menjadi seekor anjing. Ya, katanya anjing itu apa? Banyak disayang orang. Dan dia merasa dirinya sendirian, pada akhirnya dia mengubah tampilannya menjadi seekor anjing. Saudari, mengapa orang itu bisa mengerjakan demikian? Karena tidak ikut perbauran. Kalau ikut perbauran, dia akan nampak bahwa mulia sekali menjadi seorang manusia. Karena hanya melalui manusia, Allah bisa menggenapkan tujuannya. Saudari, bersyukur nggak kita diciptakan menjadi seorang manusia? Manusia adalah sebuah wadah. Ya, sebuah wadah, sebuah bejana untuk menampung diri Allah. Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan. Hanya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda melihat kanan kiri Anda, ini gambar dan rupa Allah. Jangan dimaki saudara-saudarimu ini. Ya, jangan dimaki. Wah, kelakuanmu kayak apa? Gak usah. Saudari, mereka, kita, saya dan Anda adalah manusia. Kita diciptakan Allah menjadi wadahnya Allah. Kita diciptakan Allah menjadi bejana untuk menampung diri Allah. Saudari, kedatangan Tuhan, ya, di atas muka bumi ini, bukan hanya untuk menebus kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada tujuan Allah. Karena sebegitu pentingnya manusia, kitab Mazmur memberitahu kita, betapa manusia sehingga Allah itu mengindahkannya. Ada kidung kita juga menyatakan kepada kita, salah satu kidung, ya, malaikat jatuh engkau biarkan, tetapi manusia engkau tolong. Kenapa Allah harus repot-repot menolong manusia? Saudari, karena manusia begitu penting di hadapan Allah. Karena manusialah, karena hanya melalui manusia, hanya melalui keinsanian, Allah bisa menggenapkan apa yang menjadi tujuannya. Karena itu kita perlu bersyukur atas hal ini. Haleluya! Aku diciptakan menjadi seorang manusia. Aku bisa dipakai Allah untuk mengekspresikan Allah. Kita akan melanjutkan di berita yang kedua. Boleh ditampilkan? Ya, kita akan membahas mengenai pengalaman dan kenikmatan atas Kristus sebagai korban sajian. Saudari, mari kita next dan baca sama-sama. Ya, oke.
Bolehkah kita bangkit berdiri supaya tidak mengantuk? Ini habis makan malam bahaya sekali. Iya, mukanya mulai bengong, bahaya. Ya, mari kita membaca kalimat ini bersama-sama. Amin. Allah untuk mengekspresikan, sekali lagi, Allah memerlukan sekelompok manusia untuk mengekspresikan. Amin. Silakan duduk. Saudari, mari kita baca next slide berikutnya. Ya, Allah sebetulnya memiliki tujuan. Tujuan Allah adalah bisa diterapkan seperti yang tadi saya katakan. Bisa diterapkan hanya melalui manusia. Saudari, tetapi ya, kita tahu bahwa di alam semesta ini ada persona yang lain yang tidak rela ketika manusia ini dipakai oleh Allah untuk mengekspresikan Allah. Siapa dia? Betul, ya, dia adalah iblis. Karena itu, saudari, ketika Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik. Tetapi iblis tidak rela ketika manusia diciptakan dan manusia hidup bagi Allah, pada akhirnya kehendak hati Allah bisa langsung dirampungkan. Tetapi iblis mulai menggarapkan strategi-strateginya. Mulai membuat keinsanian. Yang pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari, awalnya Allah menginginkan supaya manusia mengekspresikan dia. Kita tahu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya bla bla bla, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Saudara-saudari, Allah menciptakan manusia supaya Allah sebetulnya ingin mendapatkan wakil kekuasaannya di muka bumi ini. Tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis merusak keinsanian, membuat akhirnya keinsanian manusia ini jatuh ke dalam dosa. Tetapi apakah Allah kalah? Haleluya, Allah tidak menyerah. Allah datang menyelamatkan dan memulihkan keinsanian. Saudara-saudari, 2000 tahun yang lalu Allah mengambil rupa seorang manusia. Mengapa kok menjadi rupa seorang manusia? Kok bukan rupa yang lain? Kenapa bukan malaikat? Kenapa Allah datang menjadi serupa, menjadi gambar manusia? Mengapa? Saudari, karena Allah ingin memulihkan manusia. Itulah makanya Allah datang sebagai manusia, karena dia ingin memberikan contoh bagaimana kehidupan manusia yang sejati. Bagaimana kehidupan manusia Allah seharusnya. Tetapi apakah iblis menyerah lagi? Saudari, kita tahu situasi dunia kita hari ini. Ya, kitab 2 Timotius saya akan bacakan ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, tidak ada di slide. Saya bacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 4. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saya bacakan dari ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudari, Alkitab sudah mewahyukan kepada kita, ada di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, bahwa pada hari-hari yang terakhir manusia akan bangkit untuk mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, bukankah ini kondisi zaman kita hari ini? Banyak orang rela kerja siang malam pagi, siang malam pagi, siang malam hanya untuk mendapatkan uang. Lalu uang itu dipakai untuk apa? Untuk flexing, untuk beli ini dan itu, untuk pamer ke teman-temannya. Saudara-saudari, kita hidup hari ini ada di zaman yang akhir. Allah akan segera mengakhiri zaman ini. Namun hari ini Allah tidak bisa mengerjakan melalui dia seorang diri. Allah memerlukan Anda yang ada di ruangan ini.
Allah memerlukan termasuk saya yang ada, yang berbicara malam hari ini. Allah memerlukan kita untuk bangkit, ya, menjadi ekspresi Allah yang korporat. Saudari, hari ini zaman memang menunjukkan demikian. Ya, boleh next lagi. Oh, sebelumnya. Iya, kita lihat hari ini berapa banyak orang yang terkena dengan obat-obatan, bukan Panadol, bukan Neosep, saudari, obat-obatan terlarang. Bahkan ketika saya berkuliah dulu di Surabaya, saudari, secara terang-terangan teman-teman saya menawarkan, ya, untuk mencoba ini dan itu. Dan ketika, ya, saya menolak, umpatanlah yang mereka keluarkan kepada saya. Saudara-saudari, kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak mengenal kebenaran ini, maka kita akan mungkin termasuk di dalamnya. Saudari, hari ini orang punya sedikit uang langsung dipakai untuk apa? Iya, untuk judi online mungkin juga. Sangkanya bisa dapat lebih banyak. Saudara-saudari, inilah situasi kita hidup hari ini. Oh Tuhan, apakah kita menyadari hal ini? Dan mungkin Anda datang ke sini, mungkin sebagian orang ada yang sukacita, tetapi gak menutup kemungkinan ada yang karena dipaksa. Gembala. Ya, enggak usah angkat tangan, enggak perlu ya. Saudari, mungkin ada yang karena dipaksa. Ayo ikut aja. Ini wajib untuk brother sister house. Ya, pakai kata wajib. Tetapi saudari, tahukah Anda bahwa Anda dibelas kasihani Tuhan? Sebetulnya Anda datang ke tempat ini, Anda dibelas kasihi Tuhan. Allah sangat mengasihi Anda. Sehingga apa? Walaupun Anda males-males datang ke, apa ini nama tempatnya? Amanda Hills. Oh, walaupun Anda jauh-jauh, saya tadi pagi baru berangkat dari Jakarta, baru sampai sore. Saya kira bakal jam 6 begitu sudah, kok jam 6? 6 jam sudah sampai. Ternyata lewat 10 jam. Saudari, karena di jalan. Ya, jauh-jauh untuk berjumpa dengan manusia-manusia Allah ini. Ya, mungkin Anda datang terpaksa, tetapi syukur kepada Tuhan, Anda dibelas kasihani Tuhan. Allah menaruh harapan besar pada diri Anda. Allah ingin memakai Anda menjadi ekspresinya yang korporat. Allah tidak ingin Anda mengikuti jalan dunia hari ini. Orang mulai pesta, mabuk-mabukan. Saudari, cari pelesiran kemana-mana. Mungkin 25 ini akhir tahun. Saatnya apa? Party. Saatnya senang-senang. Tetapi kita malah, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Saudari, bukankah itu belas kasih Allah? Hari ini banyak orang terjerat dengan obat-obatan. Tetapi kita malah, oh, ku cinta dia, ku sembah dia. Saudari, kalau kita nggak merasa hal ini adalah belas kasih Allah, kita sangat disayangkan. Malam ini Anda bisa datang, oh puji Tuhan, dengan keadaan tubuh yang sehat, Anda mendengarkan firman ini. Oh, Allah membelas kasihani kita. Allah ingin kita dipakai untuk mengekspresikan Allah. Next. Iya. Tetapi bagaimana sekarang jalannya? Keinsanian manusia. Ada yang merasa di ruangan ini tidak berdosa? Tidak usah malu, ada? Tidak ada ya? Wah, puji Tuhan. Sama dengan saya juga tidak merasa diri saya tidak berdosa. Setiap manusia, saudari, Alkitab mencatat, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sama sekali melihat manusia hari ini yang hidupnya sembarangan, menunjukkan bahwa hidupnya tidak ada Allah di dalam dirinya. Ketika dia hidup sembarangan, ketika dia hidup semau sendiri, saudari, menunjukkan Allah tidak ada di dalam diri orang itu. Karena itu syukur kepada Tuhan. Malam ini Anda datang, ya saudari, Anda adalah bagi Tuhan. Anda dipakai, amin, untuk maksud Allah yang mulia. Tetapi bagaimana jalannya? Kita berdosa. Bagaimana kita bisa membalikan ekspresi Allah di atas diri kita? Mari kita melihat berita yang kedua. Berita yang kedua akan membahas tentang, secara khusus tentang korban sajian.
Tetapi saudara-saudari, mari kita melihat ada dua korban yang kita akan bahas malam ini, tetapi secara lebih khusus kepada korban sajian. Next. Ya, di dalam kitab Imamat, saudari puji Tuhan, kitab Imamat sebetulnya hari ini kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban-korban. Betul ya, saya melayani di Brother House beberapa waktu lalu ketika ada satu anak Brother House baru, ya, dan mau mengikuti perbauran ini, orang tuanya tanya ke saya, apa nih maksudnya? Kan tanya jadwal kepada saya. Apa nih maksudnya? Kristus sebagai korban. Kan tidak perlu lagi mempersembahkan korban lagi. Kenapa kok? Ya, memerlukan korban, dibahas tentang korban. Saudara-saudari, banyak orang tidak mengenal. Kitab Imamat sebetulnya adalah tidak hanya mewahyukan bahwa Kristus itu adalah korban demi korban itu. Tetapi sebetulnya mewahyukan lebih lanjut bagaimana kita melakukan atau mempersembahkan korban-korban itu. Saudari, kitab Imamat, Imamat pasal yang pertama memberitahu kepada kita tentang korban bakaran. Ada lembu, ada kambing domba, ada kambing, ada juga burung merpati atau tekukur. Semua itu sebetulnya melambangkan, ya, kemutlakan Kristus. Ini semua melambangkan Kristus, tetapi bagaimana di dalam pengalaman kita? Ya, mungkin pengalaman kita mempersembahkan diri, mungkin masih kecil karena masih baru pertama kali ikut perbauran. Baru mungkin burung tekukur atau burung merpati. Saudari, tetapi yang udah sering mungkin mempersembahkan dirinya lebih mutlak kepada Tuhan. Tuhan, seumur hidupku aku adalah hidup bagi Tuhan. Ya, mungkin persembahannya lebih besar. Tetapi itu membahas tentang korban bakaran. Dan korban bakaran ini sebetulnya mengacu kepada diri Kristus yang mutlak kepada Allah. Diri Kristus yang sepenuhnya hidupnya adalah bagi Allah. Karena itu melalui korban bakaran, ya, boleh di next dulu. Ya, melalui korban bakaran, Kristus menjadi kepuasannya Allah. Melalui korban bakaran, hanya Kristus yang bisa memuaskan hati Allah. Oke, balik lagi ke sebelumnya. Kita ada gambaran dari korban sajian. Saudari, korban sajian malam ini, sebetulnya korban sajian itu terdiri dari 4 komponen yang utama dan 2 komponen yang tidak boleh ada di dalam, ya, adonan itu. Yang pertama adalah tepung yang halus. Yes, mungkin ya ini tidak terlalu kelihatan kayak nasi jadinya ya. Ini tepung sebetulnya, tepung yang halus. Yang kedua adalah minyak. Yang ketiga adalah apa? Kemenyan, frankincense ya. Yang keempat adalah ini apa nih? Garam. Tidak terlalu terlihat ya di slide. Saudari, 4 komponen ini menyusun dari sebuah roti sajian. Dan tidak boleh ada 2 hal di dalam roti sajian ini. Yang pertama adalah tidak boleh ada ragi, dan yang kedua tidak boleh ada madu di dalam roti sajian ini. Nanti kita akan melihat lebih detail apa makna dari tepung yang halus, apa makna dari minyak, apa makna dari kemenyan, apa makna dari garam. Oke, next. Tetapi yang membedakan kurban bakaran dan kurban sajian yang ada di dalam kitab Imamat, saudari, korban bakaran itu sepenuhnya, jadi binatang itu dikuliti, lalu dipotong-potong menurut bagiannya, lalu sepenuhnya dipersembahkan di atas mezbah, dibakar habis untuk Allah. Artinya Allah yang memakan habis korban bakaran ini. Korban bakaran sepenuhnya adalah miliknya Allah, bukan bagian dari imam yang mempersembahkan. Tetapi beda dengan korban sajian. Dan korban sajian sebetulnya adalah satu-satunya korban yang bisa dinikmati oleh imam. Saudari puji Tuhan, mari kita baca yang ditebal ya. Kristus menjadi, amin, Kristus menjadi kepuasan Allah dan manusia. Saudara-saudari, korban sajian, amin, melambangkan bagaimana kehidupan Tuhan ketika dia hidup di muka bumi. Korban bakaran melambangkan dia adalah kebenarannya Allah. Oleh karena itu Allah bisa puas terhadap apa yang dikerjakan Kristus. Korban sajian adalah dia benar terhadap Allah. Tidak hanya terhadap Allah, terhadap manusia dia benar. Terhadap lingkungannya dia juga benar. Karena itu, korban sajian yang sedemikian ini menjadi kepuasan Allah dan manusia. Mari kita baca ayat yang setelahnya. Ya. Imamat pasal 2 ayat 2b sampai yang ketiga. Amin. 1, 2, 3. Maka imam sebagai bagian
korban sajian selebihnya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian. Saudari, yang pertama di ayat 2b, korban sajian itu ya sebagian tepung segenggam, lalu kemenyan, ya seluruh dari kemenyannya itu dibakar dan untuk menjadi ingat-ingatannya bagi Tuhan. Artinya satu sisi ini memuaskan Tuhan juga. Tetapi di sisi yang lain di ayat yang ketiga dikatakan, tetapi selebihnya korban sajian itu teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya. Artinya korban sajian ini juga bisa dinikmati oleh imam yang mempersembahkan korban itu. Saudara-saudari, syukur kepada Tuhan. Hari ini Kristus adalah korban sajian kita dan bisa menjadi kenikmatan untuk kita hari ini. Amin. Oke, karena waktu ya, mari kita agak cepat. Mari next. Ya, bagaimana kehidupan Tuhan menjadi pola atau teladan bagi kaum beriman hari ini? Next, mari kita bahas satu-satu secara cepat. Yang pertama adalah tepung halus. Saudari, dikatakan tepung halus, artinya ya, saudari tahu tepung itu dari apa? Oh ya, soalnya kebanyakan katanya genset tidak tahu. Tahu ya? Oh puji Tuhan ya. Tepung itu dari gandum. Betul. Untuk menumbuhkan gandum harus siapa? Ya ditanam dulu. Lalu dia harus dikubur di dalam tanah, benihnya ya. Benihnya harus disebar. Lalu harus disimpan di dalam, dikubur di dalam tanah. Pada akhirnya benih gandum itu mulai menunaskan akar, mulai keluar batangnya, lalu mengeluarkan bulir-bulir gandum. Tetapi untuk menjadi tepung yang halus, tidak hanya dari gandum yang itu. Saudari, gandum itu perlu dipetik dulu. Lalu perlu apa lagi? Perlu digiling, sampai akhirnya menjadi tepung yang halus. Tepung yang halus di sini sebetulnya melambangkan bagaimana keinsanian Tuhan. Bagaimana kalau kita mau dipulihkan, kita harus tahu siapa yang bisa memulihkan kita. Dan hanya keinsanian Tuhan yang paling cocok untuk hal ini. Karena keinsaniannya itu halus, sempurna, amin. Lembut, seimbang, amin. Benar dalam segala hal, tanpa berlebihan dan tanpa kekurangan. Inilah keinsanian Yesus. Inilah yang diperlukan oleh Anda dan saya malam ini. Saudari, semakin merenungkan, semakin nampak bahwa diri saya ini tidak halus, tidak lembut. Ya, semakin nampak bahwa benar hanya Tuhan yang halus dan yang lembut. Tadi di jalan, saudari, 10 jam di jalan lumayan juga. Mana saya perginya sendiri, tidak ada teman untuk bicara. Saudari, lumayan, kadang mengantuk, kadang, oh Tuhan Yesus. Ya, kadang saya teriak-teriak seru nama Tuhan sendiri. Saudari, seringkali apa? Ya, ada kalanya saya juga berhenti menyeru nama Tuhannya. Waktu itu ya, di mobil tadi. Saudari, dan apa yang terjadi ketika saya tidak menyeru nama Tuhan? Wah, tiba-tiba ada mobil nyalip. Wah, apa yang saya lakukan? Ya, saya bel kencang ya. Oi, itu jalan saya, jangan diambil, itu harusnya saya. Tetapi nggak sambil senyum kayak begini. Saudari, nggak sambil senyum kayak begini. Saya tadinya sambil mencet, sambil emosi, sambil marah. Saudari, menunjukkan bahwa keinsanian saya tidak lembut sama sekali. Keinsanian saya masih kasar. Keinsanian saya kurang dipertinggi seperti Tuhan. Mari kita melihat, ya, bukti bahwa tepung halus ini adalah bukti bahwa Tuhan adalah tepung halus. Mari kita baca kitab Yohanes pasal 18 ayat 38, salah satu saja. Amin. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan. Ketika Tuhan diadili, saudari, ketika Tuhan diperiksa oleh Pilatus pada saat itu, Pilatus sendiri bersaksi bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Tuhan. Oke, kita maju ke bahan yang berikutnya. Kita lompati saja. Ya, bahan yang berikutnya adalah minyak. Saudari, minyak di sini sebetulnya melambangkan roh Allah, melambangkan keilahiannya Allah. Next. Ya, melambangkan roh Allah, keilahian Allah. Dan minyak ini dibaurkan dengan adonan tepung halus tadi. Menunjukkan bahwa keinsanian Yesus, saudari, tidak hanya lembut, tidak hanya halus, tetapi juga berbaur dengan roh Allah. Keinsanian Tuhan adalah berbaur dengan keilahian. Itulah kenapa Tuhan ketika hidup di muka bumi, dia disebut manusia Allah.
Kenapa? Karena di dalam dia berbau roh Allah di dalamnya. Amin. Mari kita baca berikutnya, bahan yang berikutnya karena waktu ya. Kita baca bahan yang berikutnya, next lagi. Iya, next. Iya, kemenyan. Amin. Kemenyan, saudari, adalah melambangkan aroma dari kebangkitan Kristus. Ketika Tuhan hidup di bumi pun dia mengaku ya, dia memberitahu kepada orang-orang bahwa akulah jalan, kebangkitan dan hidup. Saudari, puji Tuhan. Ya, hanya di dalam Yesuslah ada aroma kebangkitan. Dan itu menjadi salah satu unsur penyusun dari roti sajian ini. Amin. Bahan berikutnya adalah adalah garam. Saudari, garam melambangkan bahwa kehidupan Tuhan di muka bumi adalah kehidupan yang terus di bawah salib. Kehidupan Tuhan di muka bumi bukan menurut apa yang dia pandang baik, tetapi dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika dia berdoa, seorang diri di Taman Getsemani, dia berdoa apa? Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Saudari, kehidupan Tuhan adalah kehidupan yang ya seperti garam di dalam kitab Imamat, yaitu kehidupan yang di bawah penderitaan salib, di bawah selalu menyangkal dirinya dan selalu tidak mempedulikan dirinya sendiri, tetapi mengacu kepada kehendak Allah. Amin. Next. Amin. Dan berikutnya, dua bahan ini tidak boleh ada di dalam roti sajian. Yang pertama adalah ragi dan yang kedua adalah madu. Saudari boleh tahu saja, ragi melambangkan bahwa di dalam keinsanian Yesus tidak ada dosa sama sekali. Di dalam keinsanian Yesus tidak ada hal yang negatif. Amin. Dan juga tidak ada madu. Artinya di dalam roti sajian ini tidak ada hubungan yang alamiah, tidak ada kebaikan yang alamiah. Amin. Next. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Sebab untuk itulah. Amen. Amin. Puji Tuhan. Allah telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bagaimana jalan kita mengikuti jejak Tuhan? Banyak orang hari ini belajar meniru Tuhan, tetapi kehilangan langkah yang sebenarnya bagaimana untuk mengikuti Tuhan, mengikuti jejak Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan, 1 Petrus memberitahu kita demikian. Tetapi teladan ini bukan kita terapkan dengan meniru Tuhan. Tetapi bagaimana, saudari, mari kita lanjut. Bagaimana Kristus menjadi real, menjadi teladan buat kita. Next. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Eko sebagai pembicara yang kedua. Amin. Langkah yang terpraktis bagaimana untuk mengalami dia secara real di dalam kehidupan kita adalah melalui makan Tuhan. Saudari, di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 57, mari kita baca lagi. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh. Saudari, siapa yang makan Tuhan akan hidup oleh Tuhan. Ada istilah you are what you eat, betul ya. Kita menjadi apa yang kita makan. Karena itu ketika kita lebih banyak makan Tuhan, kita akan menjadi perbanyakannya Tuhan. Kita akan menjadi reproduksinya Tuhan. Kita akan menjadi duplikat-duplikatnya Tuhan. Saudari, ketika Anda hidup, dimanapun Anda berada, di kampus, di brother sister house, atau di kos-kosan biasa, saudara-saudari, orang akan bisa melihat, kok ada yang berbeda dari kamu. Kenapa? Karena setelah pulang perbauran, kita menetapkan hati kita, Tuhan, aku mau makan Tuhan. Makan Tuhan itu lewat apa? Lewat firman Tuhan. Beberapa langkah telah kita kerjakan melalui apa? Doa baca firman. Doa baca firman membuat kita bisa mengunyah firman itu pelan-pelan. Dan akhirnya firman yang di luar menjadi susunan buat kita. Saudari, kalau Anda setia mengerjakan ini, tidak ada kata lulus untuk hal ini, artinya Anda dan saya masih berlatih, harus berlatih perkara ini. Ketika kita setia mengerjakan ini, puji Tuhan, Allah akan makin digarapkan di dalam kita. Allah akan pada suatu hari nanti akan mendapatkan ekspresinya lagi.
Karena itu Allah memberikan melalui keinsanian Yesus menjadi contoh dulu buat kita hari ini. Dan hari ini bagaimana jalannya buat kita? Kita perlu makan Tuhan. Kita perlu makan Tuhan lewat firman Tuhan. Makin menikmati Tuhan, makin menikmati firman, makin Tuhan digarapkan di atas hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagi, kornya saja. Amin. Kidung yang tadi kita nyanyikan. Bagaimana kalau kita menyanyikan sambil bangkit berdiri? Amin. Kita ulangi 2 kali. Amin. Cinta dia, oh cinta dia, oh sama dia, nafas tenangku, segalaku, dan kalikaku, jadi penolong, takkan asa. P3 kita nyanyikan sekali lagi. P3. Tiada paksaan mengenakan daging dalam rupa insan, rencana alakna ajaib mulia rasa dengan insan. Silakan duduk, saudari. Di KUR Kidung ini ada satu kebenaran yang sangat mustika, bahwa Allah tiada paksaan dia mengenakan daging, dan di dalam rupa insan rencana Allah genap. Saudari, inilah yang sudah kita dapatkan di dalam berita yang pertama, bahwa untuk menggenapkan tujuan Allah, Allah memerlukan manusia. Tapi karena manusia jatuh dan gagal untuk menggenapkan rencana Allah, maka Allah sendiri datang sebagai seorang manusia. Dan manusia ini adalah Yesus Kristus. Manusia ini adalah manusia Yesus. Dia adalah seorang manusia Allah. Saudari, manusia ini memiliki keinsanian yang halus, keinsanian yang lembut, keinsanian yang sempurna, keinsanian yang seimbang dan benar. Dan saudari, manusia ini, saudari, Yesus ini hari ini ingin menduplikasikan dirinya ke dalam setiap kita semua.
Sehingga manusia yang tadinya gagal untuk menggenapkan apa yang menjadi tujuan Allah, saudara-saudari, melalui keinsanian Yesus inilah, saudara-saudari, kita dipulihkan kepada tujuan Allah. Dan tujuan ini, saudara-saudari, agar Allah mendapatkan satu ekspresi korporatnya di atas muka bumi ini. Dan hari ini, saudara-saudari, secara praktis, ekspresinya adalah gerejanya. Saudara-saudari, gereja adalah manusia Allah. Saudara-saudari, gereja adalah manusia yang korporat, yang tersusun oleh kita orang-orang yang telah ditebus. Dan hari ini terus menerima keinsanian Yesus digarapkan di atas diri kita. Karena itu, saudara-saudari, betapa pentingnya perkara keinsanian ini. Kita perlu sangat terkesan, saudara-saudari, bahwa Allah menggenapkan rencananya melalui keinsanian. Nah, di dalam berita yang kedua, saudara-saudari, digambarkan keinsanian ini adalah seperti kurban sajian. Ya, tadi saudara Yonatan sudah menjelaskan mengenai kurban sajian ini. Nah, saya merasa kita juga perlu membuka outline kita, saudari, ya, supaya kita ada satu kesan yang mendalam. Saudari, itu tertulis di dalam berita yang kedua, di Romawi yang pertama. Saudari, mungkin kita akan baca, ya, supaya kita dengan melatih roh kita juga, kita terkesan dengan berita atau catatan yang ada di dalam outline ini. Romawi 1 kita baca sama-sama. Kurban sajian dalam Imamat pasal 2 ayat 1 sampai 16 melambangkan Kristus dalam kehidupan insaninya. Yang A, para saudara, tepung yang terbaik, unsur utama dalam korban sajian, melambangkan keinsanian Kristus yang halus, sempurna, lembut, seimbang, dan benar dalam segala hal, tanpa kelebihan dan kekurangan. Ini melambangkan keindahan dan keunggulan kehidupan insani dan kehidupan sehari-hari Kristus. Lalu B, saudari, hanya yang poin B-nya saja, ya, yang 1-2-nya kita tidak baca. B, minyak pada korban sajian melambangkan roh Allah sebagai unsur ilahi Kristus. C, saudara, kemenyan dalam korban sajian melambangkan keharuman Kristus dalam kebangkitannya. Bahkan sebelum Kristus disalibkan dan dibangkitkan, selalu ada sesuatu yang begitu manis dan harum dalam segala kebajikan dan perilakunya. Itulah hayat kebangkitan. D, saudari, garam dalam korban sajian melambangkan kematian atau salib Kristus. Garam berfungsi untuk memberi rasa, membunuh kuman, dan mengawetkan. Tuhan Yesus selalu menempuh kehidupan yang digarami, kehidupan di bawah salib. Nah, E, para saudara, amin. Baik, untuk mengasankan kita, saudara-saudari, ya, saya akan memperlihatkan satu gambaran, ya, di dalam Lukas pasal 2 ayat 52. Ya, saudara-saudari yang membawa Alkitab mungkin bisa membaca bersama-sama dengan saya. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari, ini menggambarkan keinsanian Yesus. Dikatakan semakin besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Saudara-saudari, keinsanian Yesus ini juga diduplikasikan kepada setiap orang percaya. Keinsanian Yesus ini juga diduplikasikan kepada setiap kita. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Saudara-saudari, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47, di sini adalah gambaran daripada kehidupan gereja sebermula. Di sini dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya menggarisbawahi kata mereka disukai semua orang. Saudara-saudari, ini apa saudari? Ini adalah keinsanian Yesus yang diduplikasikan ke dalam setiap murid-muridnya. Bahkan saudara-saudari, di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3, salah satu kriteria orang yang melayani di dalam gereja, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah 6 ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Saya menggarisbawahi kata terkenal baik. Saudari, ini adalah perkara keinsanian. Bahkan juga Timotius, ya, seorang muda yang menjadi anak rohani Paulus, yang juga berkoordinasi dengan Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Bagaimana Paulus bisa mendapatkan Timotius? Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 2. Di sini dikatakan Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Sekali lagi di sana ada kata terkenal baik. Saudari, sekali lagi ini adalah perkara keinsanian. Keinsanian yang seperti apa? Ini adalah keinsanian Yesus. Ini adalah keinsanian yang halus, yang sempurna, yang lembut, yang seimbang, yang diekspresikan melalui kehidupan gereja mula-mula dan juga melalui para muridnya. Dan juga hari ini saudari, keinsanian ini sekali lagi ingin digarapkan ke dalam setiap kita. Karena itulah saudari, keinsanian yang ingin digarapkan ke dalam kita ini, di dalam Alkitab tadi dilambangkan dengan roti sajian atau dengan kurban sajian. Kurban sajian ini, saudari, adalah kurban yang dipersembahkan kepada Allah dan juga dinikmati oleh para imam. Nah, mari kita akan membaca Romawi yang kedua, ya. Oh baik, tadi kita masih ada satu poin lagi, kurban sajian tanpa madu, yaitu tanpa kasih sayang alamiah. Nah, tetapi yang Romawi 2, kita akan membaca bersama-sama, ya. Romawi 2, kurban sajian sebagai bagian Allah dan bagian imam, Kristus sebagai makanan Allah dan makanan kita, ya. Kristus sebagai makanan Allah dan makanan kita. Oke, saya ada membuat PowerPoint di mana di situ ada satu ayat, ya. Kita bisa lompat di ayat baik, maafkan saudari. Imamat 2 ayat 2, ya. Apakah bisa ditampilkan Imamat 2 ayat 2 di dalam slide PowerPoint yang kami bagikan? Kalau saudari ada Alkitab, saya mengajak kita membaca, ya, Imamat 2 ayat 2. Ini ya, naik ke atas. Oke. Mari kita membaca sama-sama, ya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah
membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oke, kita sampai di sini dulu. Di sini saudari, tadi sudah ada gambar ya yang diperlihatkan oleh Kak Yonatan bahwa tepung itu dicampur dengan minyak. Ya, coba kita membayangkan, karena di sini saya tidak tampilkan gambarnya lagi, tetapi di situ dikatakan imam itu perlu mengambil korban itu tepung segenggam. Ya, jadi setelah dicampur dengan minyak, tepung dibaurkan dengan minyak, kemudian diambil segenggam. Nah, saya sangat terkesan dengan kata diambil dari korban itu tepung segenggam. Ini artinya apa, saudari? Artinya, saudari, imam itu mengambil keinsanian Yesus ini menjadi pengalamannya, menggenggam, dan dengan setelah dia menggenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyan, maka imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah. Artinya apa, saudari? Agar kita bisa mempersembahkan Kristus sebagai korban sajian. Saudari, ini adalah tergantung seberapa banyak kita mengalami keinsanian Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kita bayangkan ya, menggenggam. Seberapa banyak kita menggenggam? Ya, saya pakai bahasa metafor, menggenggam keinsanian Yesus. Keinsanian Yesus bukan menjadi sesuatu yang hanya milik Yesus, tetapi juga menjadi milik kita. Saudari, inilah yang baru bisa kita persembahkan kepada Allah. Pengalaman kita akan Kristus sebagai korban sajiannya subjektif ini, kita persembahkan menjadi korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi saudari, poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah kita perlu mengalami Dia, mengambil, tadi digambarkan ya, mengambil korban tepung segenggam itu dengan minyak beserta seluruh kemenyannya dipersembahkan kepada Allah. Baru yang berikutnya di ayat yang ketiga, saudari. Di ayat yang ketiga, di selanjutnya, di sini dikatakan korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Saudari, ini artinya apa? Korban ini juga menjadi makanan para imam. Kristus sebagai kurban sajian ini, saudari, perlu kita makan, perlu kita alami melalui kita makan Dia. Nah, saudari, karena itulah di dalam tadi Kak Yonatan menyebut satu ayat, saudari, di dalam Yohanes 6 ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi apa bagian kita? Saudara, kita perlu makan Yesus sebagai kurban sajian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memakan Dia? Nah, saudari, mari kita membaca ayat yang ada di dalam Efesus pasal 6 ayat 17 sampai 18. Next, ada di sini. Ya. Mari kita membaca bersama-sama ya. Bagaimana cara terbaik menerima firman Allah? Efesus 6 17 sampai 18 ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dengan segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus.
Saudara-saudari, dikatakan di sini kita perlu menerima pedang roh, yaitu firman Allah. Penekanannya di sini menggambarkan bahwa firman Allah adalah roh itu. Bagaimana kita menerima firman Allah yang adalah roh itu? Saudara-saudari, dengan segala doa dan permohonan. Saudara-saudari, kita menerima firman Allah melalui doa. Kita perlu membaca Alkitab. Kita juga perlu mendoakan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Saya mungkin boleh bertanya, saudara-saudari, tadi kan banyak yang juga baru pertama kali ya mengikuti perbauran ini ya. Berapa banyak saudari yang ada di ruangan ini sudah familiar dengan perkara doa baca firman? Coba bisa tunjuk tangan. Oke, doa baca firman. Oke, ya cukup banyak ya, tetapi belum semua. Tetapi saudari, pada malam hari ini jalan untuk kita bisa mengambil keinsanian Yesus tergarapkan di dalam kita yang digambarkan dengan kurban sajian. Tadi kita perlu makan dia dengan cara doa baca firman. Saudari, di sini ada beberapa kutipan ya. Saya mengajak kita melihat beberapa kutipan orang-orang yang juga mengasihi Tuhan di dalam sejarah gereja. Bagaimana mereka juga mengalami banyak bantuan melalui mereka mendoa bacakan firman. Ini kesaksian Philip Melanchthon, yaitu adalah rekan daripada Martin Luther. Dia bersaksi, saya sering menemukan dia, yaitu Martin Luther, menangis dan berdoa untuk seluruh gereja. Setiap hari dia menggunakan sebagian waktu untuk membaca kitab Mazmur, dan dengannya dia membaurkan doa-doanya dengan cucuran air mata dan ratapan-ratapan. Lalu kemudian juga ada Andrew Murray, ya, dia mengatakan untuk berhubungan dengan Allah, firman-Nya dan doa tidak terpisahkan. Dalam firman Allah berbicara kepadaku. Dalam doa aku berbicara kepada Allah. Firman berasal dari hati Allah, membawa pikiran dan kasih-Nya di hatiku. Dari hatiku, firman kembali ke hati kasih-Nya. Dan doa adalah sarana persekutuan antara hati Allah dan hatiku. Lalu juga ada saudara Watchmeni, dia bersaksi demikian. Ya, mungkin kalau saudara-saudari bisa membacanya, saya mengajak kita membaca sama-sama yang ada di layar. Yang mungkin agak belakang bisa mendengarkan. Saya mendorong Anda untuk bangun sedikit lebih awal untuk bertemu dengan Allah melalui membaca firman-Nya. Jika Anda merasa doa dan pembacaan firman terasa kering atau mengantuk, gabungkan keduanya. Saat membaca firman, berdoalah. Saat berdoa, memujilah. Dengan demikian Anda akan memiliki waktu yang diberkati bersama Tuhan. Lalu saudara Witness Lee, kita akan membaca juga sama-sama ya. Karena dia adalah firman sekaligus roh. Dia menciptakan kita dengan pikiran untuk memahami dan roh untuk menerima. Ketika kita membaca Alkitab, kita harus melatih pikiran dan roh kita. Kita melatih pikiran dengan membaca dan roh dengan berdoa. Karena kita perlu membaca sekaligus berdoa, kita harus doa baca firman. Di Play Store ada satu buku, saudara-saudari nanti bisa membuka ya dan membaca, yaitu unsur-unsur dasar. Di sana ada satu buku, Jalan Memulai Kehidupan Orang Kristen yang Normal. Nah, di sana ada bab mengenai doa baca firman. Ya, hari ke-7. Saudari bisa menggali lebih dalam bagaimana kita bisa membaca firman dan berdoa. Sebagai contoh ya, tadi kita membaca Efesus 6, 17 sampai 18. Di dalam pembacaan kita bisa membaurkan dengan doa kita. Ya, mungkin bisa dibuka lagi
Saudari, Efesus 6, 17 sampai 18 ya. Nah, mungkin saudari kita boleh praktek sebentar ya. Kita boleh dengan leluasa ya. Saudari, kita mendoa bacakan ayat ini sama-sama ya. Saudari yang ingin mendoa bacakan boleh bangkit berdiri lalu menyerukan dari tempat duduknya ya. Amin. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. 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 Oh. Amin. 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 Oh, dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Amin. 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 Ya. Amin. Amin. Baik, saudari, karena waktu ya, saudari, kita ini baru bagian awal sebenarnya ya. Kita doa, baca itu melalui membaca ulang, lalu membaca tekan ya, ayat-ayat yang penting yang menjamah hati kita tekankan lagi. Lalu masih ada kita membaca secara hidup, mengaplikasikan ayat-ayat ini kepada kita. Tuhan, aku perlu menerima ketopong keselamatan. Tuhan, aku perlu menerima pedang roh. Oh Tuhan, aku perlu menerima firman Allah. Biarlah setiap kali aku datang pada firman-Mu, aku datang di dalam segala doa dan permohonan. Saudari, ini adalah jalan agar kita dirawat, saudari, dengan keinsanian Yesus. Melalui kita makan Dia, melalui kita mendoa bacakan firman Allah. Kita lihat sekarang Romawi ketiga ya, kita lompat kepada Romawi yang ketiga. Kita akan baca sama-sama garis besarnya yang Romawi ketiga ya. Jalan untuk dirawat dengan keinsanian Kristus melalui roh dan menikmati Kristus hingga meministrikan Dia kepada orang lain. Saya menggarisbawahi kata hingga meministrikan Dia kepada orang lain, saudari. Jadi ketika kita makan Dia, kita menikmati Dia sebagai roti sajian, saudari, kita juga disusun oleh keinsanian Yesus. Keinsanian Yesus diduplikasikan ke dalam kita. Saya sangat terkesan dengan Matius pasal 9 ayat 36. Di sana dikatakan, ini adalah salah satu contoh bagaimana keinsanian Yesus ditampilkan. Matius pasal 9 ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudari, salah satu hasil daripada kita menerima keinsanian Yesus, hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan. Kalau pada waktu itu Yesus melihat banyak orang yang mengikuti Dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tuhan melihat orang-orang ini seperti domba yang tidak ada bergembala. Karena itu Dia datang menggembalakan mereka. Saudari, bagaimana dengan kita hari ini? Tadi saudara Yonatan sudah memaparkan kondisi manusia zaman ini. Karena tadi keinsanianlah yang dapat menggenapkan tujuan Allah. Saudari, maka Satan, saudari, hari ini begitu merusak keinsanian.
Tadi di sesi 1 sudah dibahas mengenai LGBT, mengenai pornografi, mengenai cinta akan uang, mengenai flexing, ya, mengenai pinjol, ya. Kami pernah melayani sekelompok mahasiswa yang terjerat pinjol. Biasanya kalau pinjol dia juga terjerat judi online dan lain sebagainya. Keinsanian yang dirusak sampai kepada keinsanian yang mungkin terhadap pelayanan dalam gereja kita tidak ada perasaan. Ya, pernah saya juga sedang membersihkan balai sidang, ya. Wah, saya berharap ada rekan-rekan atau mahasiswa yang bisa membantu, ya. Tapi kadang-kadang ya cuma lewat begitu saja, saudari, ya. Saudari, ini apa, saudari? Ini adalah keinsanian yang jatuh. Apalagi hari ini di zaman teknologi yang bisa merusak, ya, satu sisi teknologi membuat kita juga bisa lebih mudah di dalam mengerjakan banyak urusan di dalam tugas kuliah atau juga bahkan pelayanan. Tetapi kadang-kadang teknologi juga membuat kita banyak waktu kita tercurah di sana. Ya, mungkin kita berjam-jam di depan handphone kita, menikmati sosial media kita. Saudari, ini adalah keinsanian yang merosot dan perlunya, saudari, kita dipulihkan untuk memiliki keinsanian Yesus. Karena itu, saudari, praktek di berita yang kedua. Mari kita berlatih tiap hari membaca Alkitab, bukan hanya membaca Alkitab tapi juga menikmati firman ini melalui doa baca kita. Ya, mungkin kita tidak bisa sendiri, carilah kakak-kakak gembala di lokal, saudari. Ya, Kak, aku rindu tersusun oleh keinsanian Yesus. Melalui makan dia, melalui menikmati firman-Nya. Nah, kiranya, saudari, kita lebih banyak lagi, ya, melalui keinsanian Yesus yang tergarapkan di dalam kita. Kita juga punya beban menjangkau teman-teman kita. Membawa mereka melalui keinsanian kita. Melalui keinsanian Yesus yang tergarap di dalam kita. Mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang terekspresikan melalui kehidupan kita. Baik, saudari, kita akan berdoa sekali lagi. Saya mengajak kita berdoa berdua atau bertiga dengan rekan di kanan kiri kita. Kita minta kepada Tuhan supaya keinsanian kita dipulihkan, agar kita bisa memiliki keinsanian Yesus melalui makan dia, doa baca firman-Nya setiap hari. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu. Amin. Kami persilahkan kepada saudara-saudari yang ingin membagi nikmat untuk bisa maju ke depan dan bisa sharing kepada saudara-saudari yang lain. Amin. Dipersilahkan saudara-saudari. Amin, udah bisa mulai. Amin, puji Tuhan saudara-saudari. Haleluya. Ya, saudara-saudari, saya menikmati ya berita yang kedua. Ya, tadi di awal telah memberitahu kepada kita bahwa dunia hari ini sudah rusak. Keinsanian manusia sudah rusak. Tetapi puji Tuhan, ada keinsanian Yesus.
Ya, saudara-saudari, Anda dan saya perlu keinsanian Yesus. Tadi saudari, bagaimana kita bisa menerima keinsanian Yesus? Kita perlu makan Dia. Dengan cara mendoa bacakan firman. Saudara-saudari, Anda dan saya di tempat ini perlu melihat perkara ini. Bahwa kita perlu makan Tuhan. Menikmati Tuhan. Dengan menikmati Dia, baru kita bisa menerima keinsanian Yesus. Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Saudara-saudari, ini karena banyak saudara-saudari dan waktunya tidak cukup. Satu orang bisa 20 detik. Dan setelah ini saudara-saudari sudah tidak ada lagi yang maju ke depan. Amin. Terakhir 2 saudari ya. Amin. Haleluya. Amin, puji Tuhan saudari. Pengalaman dan kenikmatan korban sajian Tuhan, kita bisa melakukannya dengan makan Tuhan, melalui doa baca firman Tuhan. Hari ini kita perlu bersyukur atas diri Kristus, menjadikan Dia sebagai korban sajian yang bisa kita nikmati. Haleluya. Men, puji Tuhan saudara-saudari, kita memiliki Kristus sebagai korban sajian kita. Puji Tuhan saudara-saudari, melalui keinsaniannya, ini yang menjadi kenikmatan bagi kita. Dia telah berkorban bagi kita dan juga telah menjadi keinsanian bagi kita semua. Saudara-saudari, Dia telah mencurahkan rohnya melalui Dia berkorban bagi kita semua. Maka dari itu saudara-saudari, kiranya melalui Dia berkorban bagi kita, kita terus dapat melatih roh kita. Agar roh yang dalam diri kita itu tidak mudah pudar. Sehingga genaplah tujuan Allah, yaitu kita menjadi ekspresi korporat Allah. Saudara-saudari yang di depan, saudara-saudari bisa katakan amin. Amin. Dia sebagai korban sajian yang hidup. Ya, melalui firman dan roh kita perlu senantiasa belajar memakan Kristus hari demi hari, sedikit demi sedikit, sehingga kehidupan insaninya yang lembut, yang murni dan sempurna menjadi kekuatan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita perlu lebih menikmati Kristus. Sampai kapan? Sampai bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus. Amin. Puji Tuhan, Allah memerlukan kita. Untuk itu kita perlu menjadikan Tuhan sebagai teladan kita. Karena Kristus adalah kepuasan Allah dan Dia adalah keperluan kita. Tidak peduli apapun latar belakang kita, Allah memerlukan kita untuk menjadi ekspresi korporatnya. Oleh karena itu kita perlu menempuh hidup insani Kristus. Oleh karena itu saudari, dengan kita mempraktekkan di sesi-sesi berikutnya boleh merebut kesempatan untuk berbagi kenikmatan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, melalui diri Allah itu telah menghancurkan bagian diri kita yang telah jatuh dan memberikan dirinya, menyalurkan dirinya ke dalam kita. Melalui roh realitas itu kita dapat menikmati diri Kristus itu, yaitu hayat dan keinsaniannya. Melalui kita ini datang dalam roh kita, yaitu dengan melalui doa baca, sehingga kita mendapatkan segala limpah lengkap dari Allah Tritunggal itu masuk dalam kita dan keinsaniannya dapat kita ekspresikan. Amin. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Oh, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Saudara-saudari, kiranya kehidupan insani Yesus Kristus digarapkan di dalam kita. Amin. Ya, saudara-saudari, kita telah jatuh keinsanian, kita telah jatuh karena dosa, karena ragi. Tetapi karena Tuhan Yesus, akhirnya Dia menyelamatkan keinsanian kami. Maka dari itu, saudara-saudari, marilah kita menjamah firman, mendoa bacakan firman, karena firman itu adalah ketopong keselamatan. Ya, maka dari itu juga, marilah kita doa baca dan menjamah firman, karena itu juga melambangkan tepung dan minyak yang dicampur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, saat ini kita punya korban sajian itu Kristus itu sendiri. Maka dari itu di dalam penghidupan kita, kita perlu mengambil Kristus sebagai kenikmatan kita melalui mendoa bacakan firman Tuhan dan membaca Alkitab setiap hari. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Tuhan mengasihi kalian. Kita perlu ditransformasi, mengenal hayat sesungguhnya melalui makan Kristus.
Amin. Kristus telah tersedia sebagai makanan kita. Kita perlu menjadi orang-orang muda yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Agar Allah semakin hari semakin digarapkan ke atas diri kita. Kita boleh menjadi ekspresi-ekspresi Kristus. Puji Tuhan saudari, untuk mengekspresikan kemuliaan Allah, kita perlu menikmati Allah. Sebab dialah keinsanian yang paling halus, tak berkekurangan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Allah kita itu adalah Allah yang setia. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, kita adalah orang-orang yang terpanggil. Dan Kristus sendiri telah meninggalkan teladannya bagi kita. Saudara-saudari, hari ini kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Menjadi bau yang wangi-wangian, memuaskan Allah dan juga memberikan dampak bagi orang lain. Filipi 4 ayat 5 juga mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Amin. Ya, saudara-saudari. Ya, saudara-saudari, dunia hari ini merusak insani kita. Namun puji Tuhan, ada Tuhan yang berbaur dengan insani kita, yang memperbarui setiap diri kita. Puji Tuhan saudara-saudari, semakin kita mengotak Allah, semakin kita dipenuhi Kristus. Kemudian kita dapat meministrikan Kristus kepada orang lain. Jadi saudara-saudari, hari ini kita perlu menjadi pengingat seberapa besar kadar Kristus sudah bertambah dalam diri kita. Puji Tuhan saudara-saudari, hari ini Kristus telah menjadi makanan kita. Inilah kemuliaan kita, kemuliaan Tuhan. Maka itu saudara-saudari, bait 3 mengatakan, ajaib mula esa dengan kita. Segala miliknya aku nikmati. Amin. Syukur pada Tuhan, hari ini Kristus sebagai korban sajian. Saudara-saudari, kita semua adalah manusia-manusia Allah. Maka dari itu Allah memerlukan kita untuk bangkit menjadi ekspresi Allah yang korporat. Amin, puji Tuhan saudara-saudari. Begitupun juga diri kita ya saudara-saudari. Dan kita juga harus melatih roh diri kita hingga kita bisa mengekspresikan dirinya dan mencapai keinsanian diri Allah. Sehingga kita dapat mengendalikan tujuan dan hidup di dalam Allah yang benar. Bukan secara objektif saja tapi secara subjektif juga. Haleluya saudara-saudari, Tuhan memerlukan sekelompok manusia, bukan hanya diri saya namun kita semua saudara-saudari untuk mengekspresikan Dia. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan saudara-saudari. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mati untuk kita, tetapi saudara-saudari kami terus untuk mengasihi iman atau apapun itu kami harus berlatih di dalam Tuhan. Kami terus berdoa, kami terus mengikuti ibadah, kami terus menikmati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Biarlah kadar Kristus terus bertambah di dalam diri kita. Biarlah Tuhan menjadi kesaksian bagi diri kita. Tuhan biarlah terus bertumbuh di dalam diri kita. Oh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Puji Tuhan atas kurban sajian. Kristus adalah makanan Allah dan Dia juga adalah makanan kita. Haleluya. Sungguh Kristuslah kurban makanan yang sejati. Ya, hari ini kita adalah imam-imam itu. Ya, tugas kita adalah perlu memakan Tuhan. Ya, mendoa bacakan firman-Nya. Ya, membaca firman sehingga Allah tersusun di dalam kita. Amin. Puji Tuhan saudari. Ikut sidang ini adalah kasihan Allah. Dapat menikmati Allah bagi korban sajian itu. Amin. Amin. Keperluan kita adalah menerima Kristus sebagai keinsanian yang sejati. Kepuasan bagi kita melalui menikmati firman-Nya, melalui menikmati dengan organ yang tepat, yaitu dengan roh kita. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, Kristus adalah korban sajian. Kita perlu doa baca. Kita kalau mau mengekspresikan keinsanian Allah, kita perlu doa baca firman Allah. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, sungguh luar biasa sharing dari saudara-saudari. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Amin.
Amen. Saudara-saudari, kita masuk ke sesi pengumuman. Amin. Amin.